Halo adik-adik sekalian, saya Arif Wibisono. Saya mengajar di PKN STAN. Selamat datang di channelnya Kak Maun Gufilian ya. Jadi kalau ingin tahu mengenai bagaimana cara mempersiapkan diri, terus pantang di channel ini ya. Jangan lupa belajar, jangan mengharapkan yang instan. Belajar yang rajin. Oke? Halo calon Stanners, ketemu lagi dengan kakak di Maun Gufilian Channel. Kali ini kakak akan memberikan tutorial cara menghitung nilai rata-rata rapor dan ijazah untuk SPMB-PKN STAN tahun 2022. Tapi sebelum itu kita review dulu ya ketentuan mengenai nilai rata-rata ijazah dan rapor untuk mendaftar di SPMB-PKN STAN tahun 2022. Ketentuannya bisa kita lihat di pengumuman pendaftaran SPMB-PKN STAN tahun 2022, buku petunjuk pendaftaran SPMB-PKN STAN tahun 2022, dan juga video pedoman pendaftaran SPMB-PKN STAN tahun 2022. Sumber yang digunakan untuk menghitung nilai ada dua, yaitu ijazah dan rapor. Kalau kamu calon lulusan tahun 2022, maka kamu menggunakan rapor. Sedangkan kalau kamu lulusan tahun 2021 dan sebelumnya, maka kamu wajib menggunakan ijazah. Ketentuan bagi lulusan tahun 2021 dan sebelumnya adalah memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00. Sedangkan ketentuan bagi calon lulusan tahun 2022 adalah memiliki rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 semester, yaitu semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan 11, serta semester gasal kelas 12 tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00 dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00. Ingat ya, syarat nilai tidak kurang dari 70,00 ini bukan hasil pembulatan. Artinya seandainya nilai rata-rata kamu adalah 69,95, maka tidak boleh dibulatkan menjadi 70,00 dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mendaftar di SPMB-PKN STAN tahun 2022. Kemudian, kalau nilai kamu ada yang menggunakan skala 4 atau skala yang lain, maka harus dikonversi dulu menjadi skala 100 dan harus ada surat keterangan konversi nilai dari sekolah kamu. Nilai rata-rata rapor atau ijazah ini nantinya harus kamu input di portal Dikdin dan portal SPMB-PKN STAN. Di portal Dikdin, kamu hanya diminta input nilai rata-rata akhirnya saja. Sedangkan di portal SPMB-PKN STAN, kalau kamu lulusan tahun 2021 dan sebelumnya, maka kamu nggak akan diminta input nilai rata-rata lagi. Tapi kalau kamu calon lulusan tahun 2022, maka kamu akan diminta untuk input nilai rata-rata di tiap-tiap semesternya. Nanti nilai rata-rata akhirnya akan muncul secara otomatis. Kamu hanya perlu upload scan ijazah atau rapor di portal Dikdin. Sedangkan di portal SPMB-PKN STAN tidak perlu upload apapun. Ketentuan bagi lulusan tahun 2021 dan sebelumnya adalah upload scan ijazah SMA atau yang sederajat. Dokumen dalam satu file dengan ukuran maksimal 1000 KB dan format PDF. Halaman yang di-scan menampilkan biodata dan juga transkrip nilai. Sedangkan ketentuan bagi calon lulusan tahun 2022 adalah upload scan rapor SMA atau yang sederajat yang meliputi halaman biodata dan halaman transkrip nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5.
Dokumen dalam satu file dengan ukuran maksimal 1000 KB dengan format PDF. Kalau dokumen yang kamu scan ukurannya terlalu besar, silahkan dikompres dulu ya. Pertama, rata-rata nilai ijazah. Di sini ada dua contoh format transkrip nilai ijazah ya. Di contoh yang pertama ini terdapat 3 komponen nilai, yaitu nilai rata-rata rapor, nilai ujian sekolah, dan nilai sekolah. Jika format ijazah kamu seperti ini, yang dipakai cukup nilai rata-rata sekolah aja. Di contoh yang kedua ini hanya ada 2 komponen nilai, yaitu nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Jika format ijazah kamu seperti ini, maka kamu harus menghitung sendiri nilai rata-rata sekolahnya dengan rumus jumlah nilai rapor ditambah jumlah nilai ujian sekolah dibagi jumlah mata pelajaran. Jumlah nilai rapor adalah 1345, jumlah nilai ujian sekolah adalah 1354. Sedangkan total mata pelajarannya adalah 30, sehingga perhitungannya adalah 1345 ditambah 1354 dibagi 30. Hasilnya adalah 89,97. Sehingga kita dapat rata-rata nilai ujian pada ijazah sebesar 89,97. Kemudian ijazah ini kan udah ada nilai rata-rata rapor dan nilai rata-rata ujian sekolah ya, yaitu 89 dan 90. Dua angka itu udah dibulatkan, jadi kalau kita hitung dengan angka itu hasilnya akan sedikit berbeda. Perbedaannya adalah 0,47. Rumus menghitungnya adalah nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2, yaitu 89 ditambah 90 dibagi 2. Hasilnya adalah 89,5. Jadi kakak sarankan perhitungannya menggunakan rumus yang pertama saja karena hasilnya lebih tinggi. Apalagi jika kamu misalnya pakai rumus kedua dan rata-ratanya mepet 70. Anggap saja misalnya rata-ratanya 69,53 ya. Perbedaan 0,47 sudah sangat berarti. Karena kalau kamu rata-ratanya 69,53, kamu gak akan bisa daftar STAN. Sedangkan kalau kamu rata-ratanya 70, maka kamu bisa daftar. Kedua, rata-rata rapor. Sesuai dengan petunjuk pedoman pendaftaran STAN, rata-rata nilai rapor itu dihitung per semester. Setelah itu, rata-rata per semester tadi dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah semester. Kalau kamu sekolahnya 3 tahun, berarti dibagi 5, karena yang diminta adalah nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Ingat ya, yang dihitung hanya nilai dari komponen pengetahuan saja. Nilai dari komponen lain nggak perlu dihitung. Dan ini adalah contoh transkrip nilai rapor ya. Yang akan kita hitung adalah nilai dari komponen pengetahuan saja, yang ditandai dengan kotak warna merah. Rumusnya adalah nilai rata-rata semester 1 ditambah nilai rata-rata semester 2 ditambah nilai rata-rata semester 3 ditambah nilai rata-rata semester 4 ditambah nilai rata-rata semester 5 kemudian dibagi dengan 5. Rumus menghitung nilai rata-rata semester 1 adalah jumlah nilai komponen pengetahuan dibagi dengan jumlah mata pelajaran komponen pengetahuan. Jadi nilai rata-rata semester 1 sesuai contoh rapor bisa dilihat di layar ya. Setelah ketemu nilai rata-rata semester 1, kamu selanjutnya hitung nilai rata-rata semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Nah, setelah ketemu rata-rata dari semester 1 sampai dengan semester 5, kamu bisa jumlahkan rata-rata itu, kemudian dibagi dengan 5. Dan ketemu nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Itulah tutorial menghitung nilai rata-rata ijazah dan rapor untuk mendaftar SPMB-PKN STAN tahun 2022. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share. Apabila kamu suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalau kakak upload video menarik lainnya, kamu bisa segera nonton dan tidak ketinggalan informasi.